Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanur Rahma, NIM 200512140027 dari kelas SI 2020A. Di sini akan menjelaskan mengenai UTP cable and installation. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian dan karakteristik kabel UTP, yang kedua fungsi kabel UTP, yang ketiga jenis-jenis kabel UTP, yang keempat kategori kabel UTP, dan yang kelima ada UTP cable simulator. Yang pertama, pengertian dan karakteristik kabel UTP. Jadi UTP itu merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yang merupakan kabel pasangan yang terbelit dan tidak dilengkapi pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini tuh kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, berbeda dengan SDP. Jika dilihat dari bentuknya, kabel ini tuh saling melingkar-lingkar, maka itu disebut twisted pair. Selain itu, kabel yang saling melilit ini ditujukan agar dapat mengurangi gangguan transmisi data untuk menghindari sambungan yang tidak diinginkan dalam suatu jaringan. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua, bandwidth maksimal sampai 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel sampai 100 meter. Yang keempat, menggunakan soket RJ45. Yang kelima, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Kabel 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Dan yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Selanjutnya yang kedua ada fungsi kabel UTP. Jadi kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Warna kabel twisted ini merupakan satu paket yang memiliki 8 warna berbeda. Warna tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini akan disampaikan lebih lengkap mengenai fungsi kabel UTP berdasarkan warna. Yang pertama ada orange sebagai media pengantar paket data. Yang kedua putih orange sebagai media pengantar paket data. Yang ketiga hijau sebagai media pengantar paket data. Yang keempat putih hijau sebagai media pengantar paket data. Selanjutnya ada biru sebagai media pengantar paket suara. Warna putih biru sebagai media pengantar paket suara. Warna coklat sebagai media pengantar tegangan DC. Dan warna putih coklat sebagai media pengantar tegangan DC. Jadi selain itu, fungsi kabel UTP ini dapat dibagi lagi menjadi lebih spesifik berdasarkan jenis dan kategorinya. Jadi untuk jenis-jenisnya, misalkan kabel straight through, kabel crossover, dan rollover yang akan kita bahas nanti. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya juga dari kategori 1 sampai kategori 7. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis kabel UTP. Jenis kabel UTP ini ada 3. Jadi yang pertama ada kabel straight through, yang kedua crossover, dan yang ketiga rollover. Jadi untuk yang pertama kabel straight through, jadi ini merupakan kabel yang memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Jadi tipe kabel ini tuh biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan antara router dengan switch, komputer dengan switch, ataupun komputer dengan hub. Selanjutnya ada kabel crossover. Jadi untuk tipe kabel ini tuh memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalkan komputer dan komputer, router dan router, switch dan switch, lalu hub dan hub. Setelah itu yang terakhir ada rollover. Jadi untuk tipe kabel ini itu memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini tuh lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalkan switch dengan printer maupun switch dengan proyektor.
Berikutnya kita akan membahas mengenai kategori kabel UTP. Yang pertama ada kategori 1. Jadi jenis kabel UTP ini memiliki kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Selanjutnya ada kategori 2. Jadi jenis kabel UTP ini memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori yang pertama. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Yang ketiga ada kategori ketiga, jadi dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan kategori kedua, dan jenis ini tuh didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Selanjutnya ada kategori keempat, suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan UTP kategori ketiga, didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Selanjutnya kategori 5, jadi ini memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dari kategori sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Selanjutnya ada kategori ke-6, jadi jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang terakhir ada kategori yang ke-7, merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic sebagai dengan berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single cable. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih simulator dari UTP cable ini. Jadi kita download dulu aplikasi UTP Cable Simulator. Setelah sudah, kita pilih yang training mode, and then tap to start. Kita buka pembungkus kabelnya, dan kita luruskan kabel-kabel yang terlilit. Nah, setelah semua kabel ini kita luruskan, kita urutkan berdasarkan warna. Yang pertama itu kita urutkan berdasarkan warna hijau putih. Setelah hijau putih, kita cari kabel yang berwarna hijau. Setelah itu kita cari kabel yang berwarna orange putih. Nah, setelah warna orange putih, kita cari kabel yang berwarna biru. Setelah itu biru putih. Selanjutnya itu kabel yang berwarna orange. Setelah itu kabel berwarna coklat putih, dan kabel yang terakhir berwarna coklat. Setelah semuanya tersusun, kita konektorkan dengan konektor FC45 dan kita rekatkan. Setelah itu kita tes. Langsung lampu hijau dan tulisan congratulations, berarti kita sudah berhasil dan sudah benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.